Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di malam hari ini, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Muharram, dan di bulan Muharram itu ada puasa yang disebut dengan Asyura. Maka malam ini kita akan mengupas seputar sejarah adanya puasa Asyura. Bagaimana puasa ini kemudian disyariatkan bagi kita kaum muslimin. Padahal puasa ini adalah puasa yang dilakukan juga orang-orang Yahudi. Lalu apa faedahnya? Kemudian bagaimana sejarahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara al-yahud tasumu yawma Ashura. Faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salihun, hadha yawmun najjallahu bani Israil min aduwihim, fasamahu Musa syukran. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ana ahaqqu bi Musa minkum, fasamahu wa amara bisiyamihi. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, dilihatnya orang-orang Yahudi Madinah itu mereka berpuasa pada hari Asyura. Maksud hari Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi, puasa apa ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ini hari yang baik, dan ini hari Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Maka Musa pun berpuasa karena merasa bersyukur sudah diselamatkan. Maka Nabi SAW mendengar alasan orang-orang Yahudi itu, mengatakan, kalau begitu saya berhak dengan Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul berpuasa dan memerintahkan seluruh para sahabatnya untuk berpuasa. Dari hadis ini kesannya Nabi SAW mengikuti puasanya orang-orang Yahudi. Itu kesannya. Padahal tidak. Nabi SAW tidak pernah mengikuti puasanya orang-orang Yahudi, karena orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Arab yang ada di Mekah, mereka juga mengagungkan hari Asyura. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana yaumu Asyura
yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura juga adalah satu hari di mana orang-orang Quraisy di masa jahiliyah mereka juga berpuasa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasul pun ikut berpuasa juga. Jadi sebelum hijrah itu Rasul sudah berpuasa Asyura. Lah ketika kemudian Rasul hijrah ke kota Madinah, kok orang-orang Yahudi berpuasa juga. Makanya Nabi SAW bertanya di sini, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ini puasa di mana Allah menyelamatkan Nabi kami dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Makanya Rasul mengatakan, ana ahabbu bi Musa minkum, saya lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul pun berpuasa dan merintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dari sini kita tahu bahwa puasa Asyura itu diagungkan orang-orang jahiliyah dan juga orang-orang Yahudi. Tapi Nabi SAW tidak berpuasa karena mengikuti Yahudi, tapi Rasul SAW hanya mengikuti alasannya. Ketika orang Yahudi mengatakan ini puasa Nabi Musa karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka Rasul berpuasa. Dan banyak puasa para Nabi yang kemudian menjadi syariat Islam, seperti puasa Nabi Daud atau dikenal dengan puasa Daud, atau puasa Nabi Ibrahim Ayyamul Bir, 3 hari dalam sebulan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun demikian hukum puasa Asyura ini disebutkan dalam hadis Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Aslam. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari memerintahkan seorang laki-laki dari kabilah Aslam, an adzin fin nas, untuk mengumandangkan pengumuman kepada manusia, anna man kana aqlun falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakun aqlun falyasum fa innal yawma asyura fa innal yawm yawmu asyura. Rawahul Bukhari. Ketika Nabi SAW merintahkan seorang laki-laki dari suku Aslam untuk mengumandangkan kepada manusia, siapa yang punya makanan maka hendaklah berpuasa dari sisa waktunya. Tapi siapa yang tidak memiliki makanan di rumahnya, maka berpuasalah, karena ini adalah hari di mana hari ini adalah hari tanggal 10 bulan Muharram. Dari sini menunjukkan bahwa puasa Asyura itu sunnah hukumnya. Karena dalam riwayat, yang berpuasa silahkan berpuasa, yang tidak puasa pun tidak apa-apa. Tetapi walaupun demikian, kalau kita melihat sejarah di syariatkannya puasa Asyura itu, pertama, puasa Asyura ini orang-orang Mekah sudah berpuasa berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Kemudian yang kedua, sesampainya Nabi SAW ke Madinah, rupanya orang-orang Madinah pun, maksudnya orang-orang Yahudi pun berpuasa, dan Rasul berpuasa kemudian memerintahkan sahabatnya berpuasa. Dan itulah puasa wajib pertama dalam Islam. Puasa pertama wajib dalam Islam itu puasa Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Baru setelah kemudian tahun kedua Hijriah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghapus hukum puasa yang tadinya wajib menjadi sunnah. Karena Islam sudah punya puasa wajib sendiri Ramadan, yang tadinya Asyura wajib menjadi sunnah. Kemudian ketika Nabi SAW di akhir hayatnya
Banyak para sahabat yang protes kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, kalau kita berpuasa tanggal 10, Yahudi juga puasa tanggal 10, nanti orang mengira kita mengikuti Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan belum sampai Rasul berpuasa tanggal 9, Rasul SAW wafat. Artinya sudah janji akan puasa tanggal 9. Dari sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membuat maratib siyami yaum Asyura. Tertib puasa hari Asyura itu menjadi 3 hukum. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, akmaluha an yusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Sebaiknya berpuasalah tanggal 10, kemudian berpuasalah hari sebelum tanggal 10 tanggal 9, dan setelah tanggal 10 tanggal 11. Berarti berpuasa 3 hari berturut-turut, 9, 10, 11. Ini yang paling sempurna kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang kedua, wa yalidzalik an yusamat tasi wal asyir. Ataupun kita boleh berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Wa alaihi aktsarul ahadits, dan inilah yang banyak ditunjukkan oleh banyak riwayat, tanggal 9 dan tanggal 10. Wa yalidzalik ifradul ashir wahdahu bis-shaum. Ataupun kalau memang ada uzur dan tidak bisa melaksanakan tanggal 9, 10, 11 atau tanggal 9, 10, maka boleh dilakukan tanggal 10 saja. Adapun orang yang mengkhususkan tanggal 9 saja tanpa berpuasa tanggal 10, kata Imam Ibnul Qayyim, maka itu famin naqsi fahmil athar, orang ini kurang memahami dalil. Jadi orang yang mengkhususkan tanggal 9 saja, berarti orang ini tidak paham dalil bahwa tujuannya bukan di tanggal 9 tapi tanggal 10. Tanggal 9 ini karena kekhawatiran para sahabat, kalau seandainya puasa tanggal 10 saja itu akan menyerupai puasanya orang Yahudi. Makanya Rasul mengatakan, ya sudah, kalau begitu tahun depan kita berpuasa tanggal 9 saja. Tapi ada hadis yang umum yang mengatakan, selisihilah orang-orang Yahudi itu, berpuasalah sebelum dan sesudahnya. Artinya 9, 10 dan 11. Taib itu secara global bicara tentang puasa Asyura. Kita masuk pada sejarahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi riwayat yang kita baca di permulaan bahwa sejarah puasa Asyura itu dimulai daripada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum atau yastad'ifu ta'ifatum minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan memecah belah penduduknya dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kenapa Fir'aun sampai sekejam itu membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan? Kita urut kisahnya secara singkat. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa perjalanan Nabi Ibrahim itu berawal dari Irak, kemudian hijrah ke Palestina, kemudian dari Palestina hijrah ke Mesir.
di Mesir inilah terjadi peristiwa yang sangat memilukan keluarga Ibrahim, di mana istrinya Sarah kemudian diculik oleh Raja Fir'aun kala itu dan hampir digagahi kehormatannya, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Sarah dan juga Ibrahim alaihissalam dari kezaliman Raja Mesir itu. Akhirnya setelah Allah selamatkan karena kuasa Allah azza wa jalla, maka Ibrahim pun berdoa keburukan kepada Fir'aun di zamannya dan mengatakan, ya Rabb, lahirkan dari keturunanku yang akan menggulingkan kekuasaan si Fir'aun ini. Itu doanya Nabi Ibrahim. Lah doa Nabi Ibrahim ini kemudian dibicarakan oleh anak turunannya sampai kepada di masa Fir'aun Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dibicarakan oleh Bani Israel. Ditambah-tambah Fir'aun ini bermimpi, di mana dalam mimpinya muncul api dari Palestina kemudian membakar seluruh negara Mesir, kecuali perkampungan Bani Israel tidak terkena lahapan api. Makin dikuatkan lagi dengan mimpinya itu. Pertama dikuatkan dengan kisah desas-desus cerita Bani Israel bahwa kakek buyut mereka Ibrahim pernah berdoa bahwa akan ada dari turunannya yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Ditambah-tambah Fir'aun mimpi, kan makin kuat, berarti dia akan digulingkan. Apalagi setelah kemudian dia berusaha mengumpulkan para penasihat spiritualnya, bertanya nih soal takwil mimpi. Maka sepakat para dukun itu memberitahu bahwa akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Dari situlah Fir'aun mulai ganas, kemudian membuat aturan sembelih anak laki-laki, biarkan anak perempuan. Sejak itulah terjadi pembunuhan dan pembantaian bayi laki-laki. Setiap ada wanita hamil dari Bani Israel ditunggu kelahirannya, karena di zaman itu tidak seperti zaman sekarang kan, kita tidak tahu yang lahir perempuan laki-laki. Kalau sekarang dalam kandungan saja sudah tahu, sudah ada USG kan gitu, oh nampak laki-laki ini, padahal belum lahir tuh. Jadi zaman itu ditunggulah lahirnya, nampak laki-laki bantai kan itu, perempuan tinggal, jangan dibunuh perempuan itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, sampai akhirnya kemudian orang-orang tua dari anak bayi-bayi yang dibunuh ini semakin tua dan semakin renta. Sebagian mereka meninggal, sementara anak-anak bayi laki-laki tidak ada yang hidup karena dibunuh. Maka semakin sedikitlah jumlah Bani Israel. Dari situ memicu kekhawatiran para pejabat Mesir dan mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau ini dilakukan sehingga yang tua-tua Bani Israel mati sementara tidak ada generasinya, lalu siapa yang akan menolong kami di sini? Siapa yang akan menolong membantu jalan, pembangunan jalan, pembangunan gedung, menjadi pembantu dan begitu seterusnya? Ya tidak mungkinlah kaum kami mau seperti mereka. Akhirnya kemudian dibuatlah kebijakan, kalau begitu kita buat 1 tahun pembantaian, 1 tahun pembiaran. Lah di saat tahun pembiaran tidak ada pembantaian, lahirlah Nabi Harun. Tapi di tahun ketika pembantaian lahir pula Nabi Musa. Tetapi ketika kehamilan ibundanya, Allah subhanahu wa ta'ala menutupi itu sehingga tidak ada yang tahu bahwa Ummu Harun ini sedang hamil Nabi Musa. Sehingga ketika kemudian lahir tidak ada yang tahu. Dan subhanallah, salah satu irhasat keajaiban Nabi Musa adalah ketika Nabi Musa lahir ditanamkan kecintaan Allah kepadanya. Dan kalau Allah menanamkan kecintaan kepada hambanya, maka ditanamkan kecintaan kepada keluarga dan kabilahnya. Maka ketika Musa kecil, kabilahnya sayang dengan Musa dan orang tua juga sayang, sehingga mereka mengatakan jangan sampai bayi ini
kemudian ketahuan oleh kaum Kipti bisa dibunuh. Akhirnya kemudian Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk membuat kotak. Dibuatlah kotak kepada seorang Bani Israel dengan minta dipercepat pembuatannya. Namanya kotak, buru-buru dibuat tentu tidak akan bagus, asal-asalan, namanya cepat kan gitu ya. Artinya kalau tidak bagus ini kotak akan dihanyutkan di lautan atau akan dihanyutkan di Sungai Nil, bisa saja kemudian tenggelam kotanya, atau mungkin masuk air di lubang-lubangnya kan gitu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, walaupun kotak itu terburu-buru pembuatannya, Nabi Musa diletakkan di situ, kemudian dihanyutkan dengan tetap di tali ke daratan, tapi Allah selamatkan Musa. Tidak tenggelam Musa. Jadi kalau di siang hari sengaja di kotak itu dilepaskan, yang jelas talinya tidak lepas, dan kalau malam hari dicopot karena Musa harus disusui. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan talinya lepas, maka kotak itu kemudian berenang sampailah di istana Fir'aun. Lah ketika kemudian kotak itu sampai di istana Fir'aun, maka akhirnya kemudian kotak itu diambil oleh istri daripada Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Subhanallah, Asiyah bintu Muzahim ditanamkan oleh Allah perasaan sayang kepada bayi itu, sampai ketika Fir'aun itu hendak membunuhnya, curiga ini bayi Bani Israel nih katanya, maka istrinya mengatakan, wa qalat imra'atu fir'aun qurrat aini li walak la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Dan berkata istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, ini adalah penyejuk mata hatiku dan mudah-mudahan juga penyejuk untuk kedua mata. Tapi Fir'aun mengatakan tidak, itu penyejuk matamu saja katanya, tidak mataku katanya. Kata para ulama tafsir, seandainya Fir'aun mengiyahkan perkataan Asiyah, tentu dapat hidayah. Tapi Allah sudah takdirkan Fir'aun ini memang kafir dan mati di atas kekafiran. Dia malah mengatakan itu penyejuk matamu dan tidak mataku katanya. Coba kalau Fir'aun dialah, mudah-mudahan penyejuk mata kita berdua, pasti dapat hidayah dia. Tapi takdir memang digariskan tidak seperti itu. Maka Asiyah mengatakan, la taqtuluh, jangan kau bunuh. Boleh jadi bayi ini akan bermanfaat bagi kita atau kita ambil sebagai anak angkat kita. Maka Allah mengatakan, wahum la yash'urun, mereka tidak sadar bahwa yang dimaksud oleh Fir'aun, orang yang akan dalam mimpinya, orang yang akan menggulingkan kekuasaannya, adalah bayi yang sementara ditemukan dalam kotak itu. Lihat, wa makaru makran, wa makaru makran, wa makarna makran, wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah juga punya makar, dan Allah sebaik-baik makar. Mereka tidak sadar bahwa bayi itu yang akan menggulingkan kekuasaannya. Singkat cerita, Musa pun akhirnya tumbuh di istana Fir'aun. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika nazzil muhsinin. Dan setelah Musa cukup umur, dewasa maksudnya, dan sempurna akalnya, kami berikan kepada Musa hikmah kenabian dan juga pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Singkat cerita, satu hari Musa karena sudah dewasa tuh, dan orang-orang mengenalnya dia adalah anak Fir'aun, anak nomor 1 Mesir. Berjalan-jalanlah satu hari Musa itu di ganggang kota Mesir. Rupanya ada seorang Kipti dan Bani Israel berkelahi. Jadi Kipti itu dari kabilah Fir'aun punya ladang, karena merasa tuan dia kan, dari keluarga Fir'aun tentu merasa jadi tuan, dan Bani Israel itu merasa diperbudak oleh mereka. Jadi meminta salah seorang anak muda dari Bani Israel untuk membantu di ladangnya. Tidak mau. Anak muda dari Bani Israel menolak, karena tahu bahwa percuma saja bekerja kalau dianggap budak yang nggak dibayarkan itu.
Akhirnya cekcok. Ketika cekcok itulah Musa lewat di situ. Lah ketika kemudian Kibti ini hendak menyiksa si Bani Israel ini, pemuda Bani Israel tiba-tiba berteriak kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk supaya dia menolongnya. Maka Musa pun kemudian menolongnya, tapi masalahnya ketika Musa hendak melerai keduanya, tiba-tiba si Kibti ini melayangkan pukulan kepada Musa dan Musa kemudian menahannya dan melemparkannya kemudian mati. Bayangkan Musa ini hanya nangkis saja, bisa mati orang yang ditangkis itu. Gimana kalau nonjok? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wa dakhalal madinata, di sini ala hini ghaflati min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Musa pun memasuki kota ketika penduduknya sedang lengah. Ia pun mendapati padanya dua laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang berasal dari golongan Bani Israel dan seorang lagi berasal dari kaum Fir'aun. Lalu orang yang dari golongan Bani Israel pun meminta bantuannya untuk mengalahkan orang yang berasal dari musuhnya. Musa pun kemudian meninju orang tersebut dan seketika matilah dia. Artinya Musa tanpa sadar membunuhnya. Kemudian Musa mengatakan hadza min amali syaitan, ini adalah perbuatan syaitan, aku enggak bermaksud membunuhnya. Tetapi peristiwa pembunuhan ini bahaya karena bagaimana yang dibunuh ini anak pejabat Mesir, dan ketika itu hukuman para pembunuh dibunuh, qisas gitu ya. Tetapi pembunuhan disembunyikan, tidak ada yang tahu. Ya. Lah ketika kemudian satu hari rupanya anak muda dari Bani Israel ini yang ditolong oleh Nabi Musa rupanya ribut lagi sama orang. Oh, rupanya dia tukang ribut tuh. Ya. Ketika kemudian Musa datang, kemudian Musa hendak melerainya, tapi Bani Israel ini ketakutan, disangkanya Musa akan menyalahkan dia dan akan memukulnya sehingga dia akan mati seperti kaum Kipti yang ditonjok Musa itu. Tiba-tiba dia berteriak dan mengatakan, ya Musa, apakah engkau akan membunuhku seperti engkau membunuh orang kemarin, katanya. Akhirnya orang-orang tahu siapa pembunuh kemarin itu. Oh, Nabi Musa. Tersebarlah isu sampai ke istana. Fir'aun marah, akhirnya menyebarkan jasus dan tentara tangkap Musa. Maka kemudian ketika kemudian heboh tuh di istana itu, tiba-tiba kemudian datang laki-laki yang saleh, tidak disebutkan siapa dia. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'ah, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan tergesa-gesa. Qala ya Musa, innal mala'a ya'tuna bika liyaqtuluka fakhruj anni laka minan nasihin. Hei Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang merundingkan pembunuhanmu. Keluarlah engkau dari kota ini, sesungguhnya aku benar-benar tulus menasihati kamu. Keluar cepat. Akhirnya Musa pun tanpa berpikir panjang, karena kalut, keluar dari Mesir dia tanpa ya menyediakan perbekalan, pulang dulu kah, ngambil koper, ngambil baju, ngambil bekal, enggak ya, karena kondisinya genting, langsung pergi begitu saja. Menuju mana? Menuju Madian. Ketika kemudian Musa sudah putus asa karena harus kemana dia arahkan perjalanannya, rupanya kemudian ketika dia sedang bingung harus kemana, maka Musa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal, asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Maka ketika Musa sampai di Madian, dan Madian ini sudah masuk negeri Arab tuh, ya, negeri Arab, maka Musa Allah takdirkan melihat ada orang yang sedang ngantri ngambil air, dan antriannya panjang sekali. Rupanya paling belakang ada dua perempuan yang sama-sama juga akan mengambil air.
Dari situ Musa menolong dua wanita itu mengambilkan air untuk minuman gembalanya. Singkat cerita, akhirnya Musa pun ditaksir oleh salah satu dari wanita itu. Setelah dikenalkan dengan ayahnya Syuaib. Syuaib di sini bukan nabi, tetapi orang saleh dari kota Madian. Menikahlah Musa dengan salah satu putrinya, itu pun setelah lama. Jadi setelah Nabi Musa mengambil air itu, kemudian salah satu wanita anak daripada Syuaib itu meminta kepada ayahnya, jadikan dia pekerja kita wahai ayah, karena saya lihat dia orangnya kuat. Maka Musa pun kemudian dipekerjakan di tempatnya Syuaib ini selama berapa? Selama 8 tahun. Setelah 8 tahun bekerja, akhirnya salah satu dari putri Syuaib ini, adiknya, menaksir Musa. Dari situlah kemudian Nabi Musa menikah dengan salah satu dari putri Syuaib ini setelah bekerja 8 tahun. Menikah dia. Kemudian setelah menikah dan sudah hidup 2 tahun, artinya sudah 10 tahun Musa berada di Madian itu, maka dia rindu ingin pulang ke Mesir. Kemudian berangkatlah Musa membawa hartanya dan juga anak istrinya ke Mesir. Di tengah perjalanan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rupanya Musa dihadang oleh hujan yang sangat deras, cuaca yang sangat dingin, gelap gulita, obor yang dibawanya padam, sehingga Musa tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi dari kejauhan dia melihat kok ada api dari kejauhan itu. Keluarganya tidak tahu, tapi Musa melihatnya. Makanya kemudian kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umkuthu inni anastu nara. Diam kau di sini wahai istri dan anakku, biar aku akan mencari penerangan. La'alli atika minha bi khabarin. Boleh jadi mungkin aku akan mendapatkan kabar dari seseorang, au hadwati minan nar, ataupun mungkin dapat perapian lah minimalnya supaya kita tidak kedinginan. Akhirnya kemudian Musa pun berjalan sendiri. Dikagetkan rupanya dia mendapatkan satu pohon zaitun. Pohon itu hidup, hijau daunnya, tetapi di dalamnya ada air, yang ada api yang sedang menyala kuat sekali. Yang namanya api itu harusnya kan di pohon yang kering gitu. Ini enggak. Pohonnya masih basah, masih hidup, dan api itu tidak membakar pohon, tapi api itu ada di pohon itu. Makin didekati makin besar, makin dekati makin besar. Anehnya api itu tidak panas tapi dingin. Ya. Tiba-tiba kemudian di balik api itu ada suara yang memanggil Musa dan mengatakan, "Ya Musa, inni ana rabbuk fakhlana 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Hei Musa, saya adalah Tuhanmu, lepas kedua sandalmu karena engkau berada di lembah yang sangat suci, Zatua. Maksudnya lembah tua. Ini lembah yang suci, lepas sandal. Ketika Allah mengatakan innani ana rabbuk, saya Rabbmu, maka Nabi Musa terperanjat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anakhtartuka fastami lima yuha, dan aku telah memilih kamu wahai Musa sebagai rasul, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Dari sinilah kehidupan Musa berbeda, karena dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika kemudian Musa pun berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di balik api itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada Musa soal tongkat yang dibawanya dan mengatakan, itu apa yang di tanganmu tuh? Maka Musa mengatakan, ini tongkat untuk aku berjalan, atau aku gunakan untuk menjaga kambing-kambingku dan macam-macam kegunaannya. Maka Allah mengatakan, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba kemudian tongkat itu dilempar, jadi ular besar. Ketakutan Nabi Musa. Kemudian setelah itu, jangan takut wahai Musa, dekati ular itu, ambil ekornya, maka dia akan menjadi tongkat kembali. Maka mendekati dengan takutnya, diambil ekornya, kemudian berubah jadi tongkat kembali. Kemudian kata Allah, masukkan tanganmu di kainmu, dipesakmu.
maka akan mengeluarkan cahaya dari tanganmu. Bahkan Musa masukkan tangannya, ketika dikeluarkan pokoknya tangannya menjadi obor gitu ya, terang di mana-mana gara-gara tangannya. Dan itu permulaan mukjizat Nabi Musa. Akhirnya kemudian sebelum Musa pergi dari tempat itu, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan satu tugas kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kau harus berangkat ke Mesir, dakwai Fir'aun, dia orang yang melampaui batas. Akhirnya Musa pun setelah sampai di Mesir, kemudian berjumpa dengan keluarganya. Ketika hendak menuju Fir'aun, takut dia. Kenapa takut? Karena dia tidak fasih ngomongnya. Ini yang dihadapi orang nomor satu Mesir. Tetapi dia punya abang namanya Harun, dan dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, akhi Harun huwa afsahu minni lisanan, ya Rabb, aku punya saudaraku Harun, dia kalau ngomong itu fasih sekali, jadikan dia temanku dalam berdakwah dan jadikan dia seorang nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Harun nabi karena syafaatnya Nabi Musa. Singkat cerita, akhirnya kemudian Musa pun berangkat dengan Harun menuju Fir'aun. Mulailah kemudian mereka berdialog dengan Fir'aun. Ketika kemudian Nabi Musa dan juga Harun sampai kepada Fir'aun, kemudian berusaha untuk mendakwahi Fir'aun, maka Fir'aun tersinggung, kemudian mulai mengancam Musa akan membunuhnya dan mengatakan, daruni aqtul Musa, wahai kaumku, biarkan aku bunuh Nabi Musa, kurang ngajar dia. Kemudian Musa mengatakan, wahai Fir'aun, bagaimana kalau seandainya aku ini betul seorang nabi dan aku punya mukjizat, apakah setelah aku tampakkan mukjizatku kau tetap akan membunuhku? Kata Fir'aun, ya, tetap kubunuh, katanya. Tiba-tiba ketika Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, Fir'aun pun ketakutan, kemudian hampir lari. Bayangkan Tuhan bisa lari. Fir'aun kan ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang sangat tinggi. Lihat ular takut, masa Tuhan takut ular? Kemudian ketika Musa memasukkan tangannya, tiba-tiba bercahaya, makin takut lagi. Kata Fir'aun, oh, kedua orang ini tukang sihir nih. Ya, akhirnya Fir'aun tidak jadi membunuh keduanya, bahkan menantang, gini saja, aku akan kumpulkan tukang-tukang sihir, mari berduel dengan tukang-tukang sihirku, kata Fir'aun. Kata Nabi Musa, oke, kira-kira kapan tuh kejadiannya? Jadwalnya kapan? Kata Fir'aun, kita lakukan yaumuz zina, hari ulang tahun kerajaan, biar semua manusia menontonnya. Kata Musa, ini yang kuinginkan, ini yang kuinginkan. Dan saya minta kita kelahi waktunya waktu duha, jangan malam, gak nampak nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah waktu ditentukan, Fir'aun ini sudah mengundang dari semua penjuru Mesir, semua daerah, semua desa, pokoknya diundang, mana-mana tukang sihir datang ke kerajaan. Sampai-sampai dijelaskan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jumlah tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah itu 80.000 tukang sihir. Pokoknya mana-mana tukang sihir, mana-mana bomo, mana-mana dukun, mana-mana ramalan ada datang-datang. Dari semua desa diundang semuanya. Semua datang tukang sihir. Bayangkan 80.000 lawan 2 orang. Tetapi Allah katakan, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tetap saja yang namanya kebenaran tidak mungkin dikalahkan dengan kebatilan. Ketika betul-betul terjadi perkelahian, disaksikan manusia, Musa berkelahi dengan para dukun dan tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Tukang-tukang sihir Fir'aun ini seminggu sebelumnya sudah menyiapkan tuh segala sesuatu, bahan-bahan sihir mereka. Tambangnya sudah dipotong-potong kan gitu ya, ya kecil-kecil ya gitu. Kemudian pokoknya sudah disediakan semuanya di istana Fir'aun itu. Ketika hari hanya betul-betul mereka berhadapan dengan Nabi Musa, singkat cerita Musa pun bisa mengalahkan mereka semuanya. Ketika kemudian Musa dengan sihirnya, orang-orang tukang sihir itu dikalahkan oleh mukjizat Nabi Musa. Ketika tongkatnya kemudian dilempar jadi ular besar sekali, sementara mereka tali-tali kan ular kecil, itu pun ular khayalan. Ya, namanya sihir takhil.
sihir hayalan, bahasa kitanya hipnotis gitu ya. Sementara ularnya Nabi Musa ular beneran, dan kadang membesar, kadang mengecil, kemudian gesit, kadang kiri, kadang kanan. Pokoknya ini keajaiban luar biasa. Tukang-tukang sihir mengatakan ini bukan sihir, ini mukjizat nih. Dari situlah seluruh tukang sihir beriman kepada Nabi Musa. Beriman, tidak ada satupun kecuali beriman. Mereka sujud kala itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin dengan Musa alaihi salatu wasalam. Maka Fir'aun marah dan mengatakan amantum lahu qabla an adana lakum. Hei tukang sihir, berani-berani kalian beriman sebelum aku izinkan? Enak saja kalian beriman, harus ada izin dariku dulu katanya. Bayangkan beriman saya izin Fir'aun ya. Tapi tukang sihir mengatakan tidak, kami akan beriman tetap kepada Musa. Maka Musa Fir'aun pun marah dan mengatakan fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judu'in nakhli wa li ta'lamuna ayyuna asyaddu adzaban wa abqa, kata Fir'aun. Oh, kalian nantang saya ya, kalian akan lihat, akan aku potong tangan dan kaki kalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kalian semuanya di pangkal-pangkal pokok kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya, kata Fir'aun. Tetapi mereka tetap istiqomah. Subhanallah, 80.000 dibantai oleh Fir'aun, tidak ada yang murtad, semua istiqomah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu, kanu awwalan nahar kafaratun sahara wa asbahu akhiran nahar syuhadaun barara. Lihat, di awal siang mereka tukang sihir yang jahat, dan di sore hari mereka sudah menjadi syuhada yang baik ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika selepas kejadian ini Musa tidak berani lagi mengganggu, Fir'aun tidak berani lagi mengganggu Musa dan Harun, sehingga Musa dan Harun betul-betul fokus berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, terus berdakwah sampai pada waktunya. Rupanya kehidupan Mesir tidak bisa merubah Bani Israel. Ini Bani Israel ini harus dihijrahkan ini kayaknya, baru dia bisa berubah. Akhirnya kemudian Musa pun setelah mendapatkan perintah Allah harus mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, maka di hari haknya, sebelum datang hari haknya, namanya mau pergi, otomatis Bani Israel kan harus membawa bekal. Ini mau berangkat jauh ini. Akhirnya minta izin kepada Nabi Musa untuk melobi kaum Kipti Fir'aun bahwa mereka akan meminjam uang-uangnya atau emas-emasnya. Jadi satu hari yang diberikan waktu oleh Nabi Musa itu, semua Bani Israel berpencar mendatangi rumah-rumah kaum Kipti, terutama wanita-wanitanya, dan berbohong kepada wanita-wanita kaum Kipti dan mengatakan, besok kami Bani Israel akan mengadakan ulang tahun dan kami harus pakai emas banyak ya, bisa nggak kau pinjamkan emas-emas itu hanya sehari saja? Akhirnya oleh wanita-wanita Kipti dipinjamkan oleh majikan-majikannya itu. Rupanya nipu. Setelah dapat emasnya, besoknya mereka berangkat dengan Nabi Musa. Berarti emas hasil curian tuh. Makanya nanti ada kisah emas-emas itu kemudian karena hasil curian mereka merasa bersalah, kemudian dilempar, dipungut sama Samiri, dibuat patungan sapi. Nah ceritanya nanti ya. Tapi itu kan cerita lain lah. Ketika betul-betul kemudian Bani Israel dengan Musa ini berangkat menuju Palestina, ini Fir'aun ini dengan mata-matanya sudah tahu bahwa mereka akan kabur. Maka kemudian Fir'aun menyiapkan bala tentara yang besar, kemudian menyusul mereka. Lah kemudian saling kejar-kejaran antara Musa dan Bani Israel dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sampai kemudian di lautan, jalan buntu, tidak ada lagi jalan, Bani Israel mulai cemas dan mengatakan, inna la mudrakun. Wahai Musa, lihat tentara Fir'aun sudah melihat kita, sementara depan kita lautan. Kita akan dibantai seperti mereka membantai tukang sihir. Tapi Musa menenangkan Bani Israel dan mengatakan, jangan sedih dan jangan takut. Inna ma iya rabbi sayahdin. Kebersamaan Allah, Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Akhirnya Musa pun diperintahkan Allah untuk mementung atau memukulkan tongkatnya di lautan. Tiba-tiba kemudian lautan itu belah dan menjadi 12 jalan. Maka Bani Israel masing-masing kabilah melewati jalan yang sudah dibelah di lautan itu.
Setelah kemudian mereka sampai di pinggir lautan, kemudian Fir'aun mengejar. Ketika sampai di pertengahan lautan, maka tiba-tiba Allah perintahkan Musa untuk memukulkan dari seberang tongkatnya kembali. Tiba-tiba kemudian lautan itu menyatu, dan disitulah tepat pada tanggal 10 Muharram Fir'aun pun ditenggelamkan. Fir'aun pun ditenggelamkan. Ketika Fir'aun tenggelam ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam surah Yunus, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junudahu baghyan wa udwanan hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami, ketika kemudian kami selamatkan Bani Israel melintasi lautan, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang beriman. Tiba-tiba Fir'aun taubat pula di situ. Maka Allah katakan, al-an qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang wahai Fir'aun kau beriman? Pada sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dulu. Engkau berbuat kerusakan, baru taubat sekarang setelah akan tenggelam. Ya. Dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa saat Fir'aun ini hendak bertobat dan mengucapkan iman kepada Allah Azza wa Jalla, Jibril datang, kemudian mengambil tanah, kemudian dimasukkan ke mulut Fir'aun agar Fir'aun tidak mengucapkan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan ketika Fir'aun mengucapkan amantu annahu la ilaha alladhi amanat bi banu Israil, faqala Jibril ya Muhammad falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa adussuhu fi fihi makhafatan an tudrikahur rahmah. Ketika Fir'aun mengatakan aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau tahu saat aku memasukkan tanah ke dalam mulut si Fir'aun itu supaya dia tidak mendapatkan rahmat Allah, karena orang seperti itu tidak layak bertobat, kata Jibril. Akhirnya kemudian Fir'aun pun meninggal, tenggelam. Lah Bani Israel ini dari kejauhan gak yakin kalau Fir'aun itu mati. Ya, paling mati tentaranya mungkin. Ya, biasakan raja itu kan dia paling diam saja, serbu gitu kan. Paling itu tentaranya aja yang mati itu. Paling dia masih hidup katanya. Bani Israel ngayal kan. Fir'aun sudah mati masih gak percaya lagi. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah agar ditampakkan jasadnya Fir'aun itu, supaya Bani Israel melek matanya bahwa Fir'aun itu sudah mati. Maka Allah mengatakan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nampak, itulah Fir'aun. Udah mati dia. Coba ya. Allahu a'lam apakah sekarang yang dimumikan di Mesir itu Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa gitu ya, yang disebut dengan Ramses yang kedua, ataukah Fir'aun yang lainnya, wallahu a'lam. Ya kalau iya ya boleh jadi kan. Kalaupun tidak, maka kita yakini bahwa Fir'aun itu tidak hancur badannya, diselamatkan badannya untuk menjadi sebuah bukti bagi orang-orang setelahnya. Dan kita tahu bahwa tenggelamnya Fir'aun tepat di tanggal 10 bulan Muharram, dan Nabi Musa merasa bersyukur karena diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Dia pun berpuasa yang sekarang disebut puasa Asyura. Itulah di antara sejarah adanya puasa Asyura. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.